Yah itu kependekan nama dari Yahweh. Yahweh. Jadi bukan haleluya atau halelulah, tetapi haleluya. Ya. Jadi benar. Nama yang sebenarnya. Sebenarnya saya kan percaya kan dengan Kristus itu kan setelah nikah sama Ibu Nyoman. Iya. Dulunya saya kan memang Hindu. Iya. kan lah. Dulunya saya kan memang Hindu. Iya. kan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat One Villa, ini kita temui lagi sebuah video yang sepertinya adalah proses penginjilan kepada umat Hindu. Dan kalau saya cek beberapa videonya, ini sepertinya memang sering videonya itu berada di sekitaran Bali ya. Tapi Bali sebelah mana kita nggak tahu, wallahu a'lam. Dan di situ barusan disampaikan bahwa dia dulunya adalah seorang Hindu. Dan kemudian bapak dan ibu yang mendatangi orang Hindu ini sepertinya dia berasal dari keyakinan Yahudi Mesianik. Yaitu Yahudi Mesianik ini seperti apa ya? Kebudayaannya itu mengikuti tradisi Yahudi, tetapi iman dan akidahnya itu mengikuti keimanan Kristen, di mana Yesus itu juga dianggap sebagai juru selamat. Nah, ini kita bisa baca apa itu Yahudi Mesianik, yaitu suatu gerakan iman yang relatif modern yang dikenal sebagai Mesianik Yudaisme, menggabungkan keyakinan Yahudi dan Kristen dengan menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Mesianik Yahudi berusaha mempertahankan warisan Yahudi mereka dan mengikuti gaya hidup Yahudi, sementara pada saat yang sama memeluk teologi Kristen. Jadi seperti sinkretisme agama antara Yahudi dengan kekristenan. Karena saya lihat di channel ini juga ada beberapa video itu yang ibadahnya mirip-mirip Yahudi. Dia juga menggunakan atribut-atribut Yahudi seperti kippah yang ada di kepala si laki-laki sebelah kiri barusan ya. Ibadahnya suka memakai itu satu keluarga dan juga memakai atribut semacam kain yang diselimutkan di punggung itu ya. Itu kan kebiasaan Yahudi. Tetapi ibadahnya dengan nyanyi-nyanyi memuja Yesus. Itu nanti saya tunjukkan ini channelnya ya. Kemudian banyak orang Kristen melihat Mesianik Yudaisme sebagai sekte agama Kristen. Sebagai penganutnya menerima keyakinan kunci dari iman Kristen. Mereka mengakui perjanjian baru sebagai bagian dari kitab suci mereka misalnya, dan mereka percaya bahwa keselamatan datang karena rahmat melalui iman kepada Yesus Kristus, ya, juru selamat yang dijanjikan, yang dikirim dari Allah gitu ya. Jadi memang sama teorinya, masih teori Trinitas. Cuman masalahnya kenapa mereka sampai mendatangi orang-orang Hindu. Nah, ini perlu diantisipasi sebetulnya bagi umat Hindu. Anda ini sudah beragama kan, tentunya kita tidak mau agama kita diusik oleh agama lain ya. Jadi waspadailah kepada umat Hindu dan mari kita tonton apa yang disampaikan oleh si pendeta Kristen Yudaisme ini tadi. Benar nama Tuhan itu adalah Yahweh, gitu ya. Terus nama putra yang turun ke dalam dunia yang adalah Bapa Yahweh sendiri adalah Yeshua. Yeshua Hamashiach itu nama sebenarnya Sang Mesias yang telah mati dan mati untuk kita semua. Nah, jadi oleh sebab itu pada saat kita sekarang sudah tahu kebenaran, tentukan pilihan. Apakah mau menerima anugerah keselamatan yang sekarang ini Bapak Yahweh terbuka tangannya untuk keluarga di tempat ini untuk mengambil keselamatan itu. Karena tidak semua orang Bapak Yahweh pilih, Pak. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tidak semua orang, bahkan pendeta, profesor, itu dipilih sama Tuhan. Mereka tetap dibutakan, masih ada selubung yang menutupi mereka, sehingga mereka tidak mengenal siapa Tuhan sebenarnya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita hari ini kita jadi saksi. Bapak Yahweh memilih Pak Cini untuk menikah Ibu menikah untuk terima anugerah keselamatan ini di dalam Bapak Yahweh, Tuhan Yeshua Hamashiach, dan di dalam
Roh Kudus. Ada dasar firman-Nya, kita akan buka di dalam kitab Roma. Jadinya sama Alkitabnya ya. Sama. Namanya kan Namanya salah sih. Bapak bisa baca monggo? Kalau nak pakai Nggak kacang. kacamata. Saya akan bacakan ya Pak ya. Diikutin, ikutin. Roma 10 ayat 13. Bapak bisa ikuti saya sama Ibu ya. Ikutin ya Pak. Sebab setiap orang sebab setiap orang yang berseru yang berseru kepada nama Yahweh, kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. dia akan diselamatkan. Amin. Jadi orang berseru kepada nama Yahweh itu akan selamat Pak. Amin. Dan itu yang ditutupi oleh setan, supaya manusia tidak kenal siapa pencipta, siapa juru selamat, siapa yang menyelamatkan manusia. Makanya ribuan tahun nama itu seolah-olah tenggelam. Nama itu seolah-olah dihilangkan dan bahkan diganti dengan nama ilah-ilah asing yang bukan dari kitab suci. Dibelokkan. Yahweh jadi Allah, nama Yeshua jadi Yesus, bahkan ada Isa Al-Masih, Jesus Christ, macam-macam Pak. Nama-nama di dalam iman kekristenan. Hari ini kabar sukacita. Bapak Yahweh memberikan pengetahuan penuh bahwa nama Sang Pencipta langit dan bumi adalah Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Mungkin sebutin ini dulu Pak, biar nggak bingung. Terjemahan barunya aslinya gini. Di Ya maksudnya Bapak kan biasanya punya kitab suci LAI itu ya Pak ya, terjemahan baru itu ya, TB. Kalau TB tertulisnya di Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pertanyaan, Tuhannya yang mana? Banyak ribuan nama Tuhan di muka bumi ini. Tuhan bukan nama. Tuhan bukan nama, bukan nama. tetapi gelar. Contoh Presiden Joko Widodo. Presiden itu adalah gelar. Joko Widodo adalah Nama. nama. Harus dibedakan. Tuhan itu bukan nama, tetapi gelar sebagai Sang Pencipta. Nah ini harus jelas nih nama Tuhan. Tuhan yang mana? Gitu kan? Ada Kuan Kong, ada Kuan Yin, ada Nyi Roro Kidul, Krishna, Brahma, yang mana? Karena kalau di LAI, di kamus paling belakang, kata Tuhan itu mengganti sebenarnya nama sesungguhnya salinan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Jadi Bapak kalau melihat kata Tuhan di Alkitab harusnya diganti dengan nama Yahweh. Jadi jika video ini sampai di Bapak Ibu, tandanya Allah memilih untuk membantu dan pilihan ini Bapak Yahweh berikan kepada manusia. Tinggal manusia memilih mau atau tidak. Coba bisa dibantu di kamus Alkitab kata Tuhan. Kamu udah 325. 325. Jadi biar Alkitab sendiri yang menjelaskan bahwa Yahweh itu bukan versi kami, tetapi benar-benar memang tertulis. Ini Pak, Tuhan Salinan Allah Israel. salinan dari nama Allah Israel yaitu Yahweh. Jadi yang di Alkitab yang ada tulisan TUHAN huruf besar semua Tuhan, itu Yahweh. harusnya Yahweh, bukan Allah gitu ya. Bukan Allah, bukan hanya Tuhan, tapi Yahweh gitu. Jadi ada di sini kita mengimani firman Tuhan itu ya sama kitabnya, hanya nama Tuhannya yang dipulihkan sudah gitu Pak. Itu dibelokkan di situ ya, dibohongin Iya, kita. dibohongin sama penerjemah. Penerjemah. Yang awal menerjemahkan kitab suci ini kan orang Muslim, namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi gitu. Orang Arab, Orang Arab, Tamil, Muslim, Islam. dia pikir Tuhannya orang Israel yang bernama Yahweh itu bisa dia ganti dengan nama Tuhannya dia yang si Allah itu. Disamakan. Tapi itu salah. Ya, oke. Terusin Pak. Ya, jadi Iya, nanti ya. dan Nanti dikasih Alkitab itu. Dan ternyata sekarang pendeta-pendeta itu sebenarnya sudah tahu Pak nama Yahweh. Cuma dia pakai untuk dirinya sendiri. Iya. Karena dia tidak mau memberitakan kepada jemaatnya. Karena apa? Ada yang tahu nggak kira-kira?
takut kehilangan jemaat, takut dipecat sinode, takut disingkirkan, piringnya dikucilkan, pecah. piringnya Dibilang goyang, sesat. dibilang sesat. Itu terlalu banyak pertimbangan untung ruginya, Pak. Tapi yang dipikir bukan kebenaran, tapi justru mereka lebih berat kepada dunia ini. Dunia Mereka lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. apa Yahweh. Jadi kalau kita tanya, pendeta tahu nggak nama Yahweh? Saya yakin tahu, Pak. Pendeta-pendeta besar itu semua tahu nama Yahweh. Gilbert, semua lah, Timotius Arifin, semua Niko, semuanya itu sudah Bapak Ripa Nawang. Pak River, Nawang, nama Yahweh. Jadi ini bukan nama yang sesat, Pak. Saya kan memang gini ya Pak. Nama yang sebenarnya. Sebenarnya sebenarnya yang sih. saya kan percaya kan dengan Kristus itu kan setelah nikah sama Ibu Nyoman. Iya. Dulunya saya kan memang dulunya. Iya. Kan enggak begitu mendalam bidang Iya. Alkitab begitu enggak. Karena Enggak apa-apa Pak, itu masa lalu. Salah. jadi mana sebenarnya saya enggak jelas enggak begitu mengerti saya. Iya. Tapi kan orang latar belakangnya dari Hindu saya kan enggak Ya. tahu gitu. Jadi Tuhan itu penuh dengan kasih dan belas kasihan dan punya waktunya sendiri, Pak. Ya. Jadi Bapak sama Ibu digiring terus sampai kepada pengenalan penuh siapa Tuhan yang sebenarnya. Ya. Pribadinya siapa, namanya siapa, pengajarannya juga bagaimana yang sebenarnya. Karena selama ini mungkin kita sejauh ya kita semua ini backgroundnya Kristen, Pak. Yang nyembahnya juga yang nyembah yang Arab itu Yunani juga. Tetapi karena kita mau terus cari kebenaran, firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan Disingkapkan. mendapatkan, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah pintu akan dibukakan. Dan entah bagaimana dengan cara yang luar biasa, Bapak menggiring kita sampai kepada pengenalan. Ini loh namaku yang sebenarnya, Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Yeshua dalam bahasa Ibrani, arti katanya itu luar biasa, Pak. Bukan sekedar nama gitu aja, Iya. tapi mengandung kuasa dan kekuatan yang Keselamatan. sangat luar biasa. Itu artinya salvation atau keselamatan. Jadi Bapak ngomong Yeshua, berarti Bapak mengakui ada keselamatan bagi hidup Bapak. Yahweh juga punya arti, lihat tangan, lihat paku. Siapa yang tangannya dipaku? Yeshua HaMashiach itu sendiri yang adalah Yahweh itu sendiri. Yang turun ke dalam dunia jadi manusia, dialah juru selamat kita. Gak ada juru selamat lain Pak. Selain nama Yahweh tidak ada. Bacain lah, Yesaya bacain lah. 43 ayat 11. Dibacain. Ya, kita Dibacain. baca. Diikutin ya, diikutin supaya mantap supaya Yesaya 43:11. Diikutin sama Pak Pak Ketut sama Bu Nyoman. ya. Juru selamat satu-satunya yang menjamin keselamatan kita. Baca Kita coba. bisa baca. Aku Allahku, Akulah akulah ya Yahweh. ya Dan tidak ada Juru selamat juru selamat selain aku. aku Berarti tidak ada juru selamat selain Yahweh. Yahweh. Yahweh itu ya Yeshua HaMashiach itu. Jadi kalau ada sesembahan selain nama Yahweh, pasti dipastikan itu bukan juru Tuhan, selamat. bukan Tuhan, bukan juru Pasti selamat. bukan Tuhan. Berarti kalau bukan Tuhan apa kira-kira? Berhala. Berhala. Ya tentunya tidak membawa kita kepada Elim. keselamatan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan yaitu Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yeshua. Yeshua artinya keselamatan. Baik Pak, ini kan akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Sedangkan yang terjemahan yang yang tadi itu, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan ini kan umum tadi, Bukan nama. bukan nama. Tadi kan yang di kamus tuh orangnya Tuhan adalah salinan dari Tuhan Israel yaitu Yahweh. Nah, terjemahan inilah yang tepat gitu. Yang benar. Yang benar gitu. Ya, Betul. namanya. Paham Pak Ketut, Bang Ibu Nyoman paham? Iya. Jadi ini Pegang bukan itu. pengajaran baru, Pak. Ini sudah Bukan. dari Itu sejak awal dunia. awal dunia dijadikan. Bahkan nama Yahweh itu kekal, Pak. Kekal Tidak ada sama batas namanya. ininya ya. Cuman pemahaman manusia saat ini baru dibukakan, Pak. Bahwa nama sesungguhnya itu adalah Yahweh di dalam Yeshua. Bacain Yesaya 42 ayat 8 supaya tahu nama di tanah Bapa di surga ini. Nah, itulah tadi sepenggal video di mana si pendeta dan beserta kroni-kroninya ini mendatangi umat Hindu sepertinya ya.
Dan ini saya tunjukkan kepada Anda umat Hindu, barangkali Anda memiliki kepentingan dengan video ini, silakan Anda akses channelnya Yosep Aditya Eka Putra. Kalau saya sih umat Islam tidak ada kepentingan karena memang ini hanya antara Hindu dengan Kristen Mesianik, dan tidak ada sama sekali menyinggung soal Islam tadi di situ. Jadi ya saya hanya memberikan video, memberikan informasi ini, dan pastinya ada seseorang atau pastinya ada umat Hindu yang merasa berkepentingan dengan video ini, entah mau dicegah atau bagaimana, kita persilahkan saja. Ya, demikian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.